kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh telemedicine itu sangat luas ya. Opportunity-nya sangat banyak untuk bisa memberikan layanan secara online ya, mulai dari edukasi ya, mengelola kecemasan karena pada saat sekarang ini orang masih cemas. Banyak sekali tentang edukasi tentang vaksin yang semua masyarakat ingin tahu. Juga tentang bagaimana kesiapan willingness daripada masyarakat untuk bisa, nah ini perlu edukasi, perlu ada komunikasi terus-menerus antara masyarakat dengan healthcare provider ya, dengan orang-orang kesehatan, sehingga akan ada semacam edukasi massal lah yang nantinya kita punya knowledge yang sama. Dan akhirnya sebagai bangsa lah katakanlah, kita tuh akan siap menghadapi vaksin karena vaksin ini perlu direspon oleh segenap masyarakat warga negara Indonesia untuk kita punya yang namanya herd immunization. Nah, telemedicine punya peranan penting nih untuk mengedukasi satu masalah aja tentang vaksin ini dan kapan COVID akan selesai, apakah kapan vaksin datang, bagaimana vaksin itu bekerja, apakah vaksin cocok untuk orang tua atau tidak gitu ya. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di masyarakat yang telemedicine itu bisa berperan aktif karena dia bisa mendekat kepada masyarakat dengan cara, karena sekarang pengguna gadget kan udah banyak ya, dan internet sudah begitu luas, bisa mencapai seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini sebenarnya telemedicine yang dikembangkan oleh provider e-health, health tech ataupun providernya kesehatan, itu menurut saya sangat terbuka ya, opportunity-nya besar banget, trennya di masa mendatang. Di depan opportunity-nya besar sekali ya Bu. Jadi sebenarnya ini tidak hanya untuk mereka yang sakit saja membutuhkan e-health ini, yang sehat juga ya. Ya, karena dia ada efek education, ada efek promotion, ada efek prevention, ya itu semua bisa dilakukan. Apalagi untuk treatment juga bisa sekarang dengan adanya Permenkes tentang bagaimana penggunaan telemedicine itu sudah bisa lebih advance lagi digunakan untuk pasien-pasien yang nggak perlu datang ke rumah sakit, karena 40% lah, let's say pasien yang stabil dengan chronic disease, nah itu bisa kita reach mereka itu dengan telemedicine. Iya, Bu, saya ingin minta gambaran yang lebih detail lagi nanti terkait pemanfaatan e-health ini untuk informasi seputar vaksinasi baik yang dari pemerintah maupun yang vaksinasi mandiri tadi, Bu. Ya, jadi karena kalau vaksin pemerintah maupun vaksin mandiri, itu vaksin itu harus jelas nanti peruntukannya untuk siapa, sehingga kita ada konsep yang namanya pre-order. Nah, karena kenapa kita mau lihat pre-order itu, selain kita melihat willingness atau kesiapan masyarakat dengan mendaftarkan dirinya, maka kita juga sebagai yang ditugaskan untuk menyiapkan vaksin, misalkan Bio Farma, dia akan bisa dengan mudah mendapatkan data untuk produksi, kemudian untuk bagian distribusi, dan untuk para provider maupun klinik ya, rumah sakit dan klinik untuk menyiapkan rumah sakitnya untuk lebih awal. Nah, itu sebenarnya melalui sebuah e-health ya, atau telemedicine atau platform healthcare yang bisa membantu proses vaksinasi kita menjadi efektif. Yang paling penting adalah bagaimana kita ya sebagai bangsa gitu ya, seluruh masyarakat itu sudah siap. Nah, menyiapkan masyarakat itu adalah kesuksesan besar kalau kita mau mencapai herd immunity. Iya, itu dia yang semua ingin kita capai ya. Terkait dengan hal ini, saya ingin ke Ibu Suci, seperti apa kontribusi atau peran yang akan diambil oleh Alo Dokter sebagai salah satu pemain e-health atau telemedicine. Nah, dalam hal ini kalau misalkan berbicara tadi vaksin ya contohnya ya, Alo Dokter ini memang belum memiliki kapasitas kan untuk melakukan uji klinis maupun juga distribusi vaksin COVID-19 secara langsung. Namun Alo Dokter ini kita fokus dalam upaya memberikan edukasi mengenai vaksin itu sendiri, contohnya melalui platform ataupun juga channel yang kita miliki saat ini. Dan Alo Dokter ini pun sudah melakukan koordinasi dan juga kolaborasi baik dengan rumah sakit ataupun juga pemerintah untuk membantu mengupayakan program distribusi terkait vaksinasi
COVID-19 ini di tahun yang mendatang. Jadi seperti itu, Mbak.